Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Abdullah Reza Al-Jufri, LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, sehat-sehat Habib? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib telah hadir di studio kami. Habib Abdullah Reza Al-Jufri, LCMA, merupakan dosen Universitas Al-Khairat Palu. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini yaitu tentang hakikat dan hikmah berkurban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Islam untuk berkurban agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2 yang artinya, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Abdullah Reza Al-Jufri, LCMA, untuk memberikan tausiah. Kepada Habib, tafadhol, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Bambang Abu. Ya, sama-sama Habib. Ya, sama-sama Habib. Dan seluruh kru Televisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Judul kita kali ini sangat menarik, berkaitan tentang yang namanya kurban. Banyak orang ketika ditanyakan tentang yang namanya kurban, mereka menjawab atau ada yang mengatakan bahwasanya kurban itu adalah ibadah tahunan. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya ibadah kurban itu adalah pensucian hati. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya kurban adalah bagi mereka yang mampu. Semuanya itu benar. Tapi apa hakikat atau makna yang lebih dalam daripada kurban? Kurban itu berasal dari kata qaruba. Qaruba artinya dekat. Dekat, iya. Iya. Qaruba yaqrabu kurbun. Kalau apabila ketambahan alif dan nun, maka maknanya sangat dekat atau pendekatan yang sangat agung. Ketika orang dikatakan berkurban, artinya dia sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan pendekatan yang agung. Itu makna daripada kurban. Kurban, iya. Seperti ghafara, ghufran. Ghafara artinya ampunan. Ghufran sangat besar ampunannya. Hasanah, ihsan. Baik, sangat baik kebaikannya. Begitu pula manusia. Nasiya, yansa daripada nasi. Lupa. Insan, sangat banyak lupanya. Baik. Itu makna daripada kurban. Nah, sehingga dalam bahasa Arab kurban berbeda dengan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia
menanggung beban yang berat, baik rela untuk melakukannya atau tidak rela. Itu namanya berkurban. Walaupun memang berkurban di dalam bahasa Arab ini itu awalnya penuh dengan tidak rela, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan darah daripada hewan kurban tersebut maupun daging-dagingnya. Akan tetapi yang Allah inginkan adalah ketakwaan. Kata ulama, ikhlasnya kalian dalam berkurban. Ikhlas. Dan ikhlas ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaih. Di antara orang-orang mukmin ada para orang-orang, para pemuda yang mana mereka itu sungguh-sungguh ikhlas dan tulus. Itu namanya siddiq. Kata-kata siddiq ini kalau kita pengen berikan suatu contoh, guru tua itu sudah berikan contoh kepada kita tentang yang namanya siddiq atau tulus. Tulus, ya. Di akhir wafatnya seakan-akan beliau mengatakan, bid'u wa sab'una anni insaramat kumtu bihamdillahi fiha bil amali. Tilkal madarisu fil buldani syahidatun bi anna qawli wa fi'li laysa bil hazali. Artinya 70 tahun lebih aku telah berkorban. Aku telah korbankan dan alhamdulillah semuanya aku dirikan dengan amal. Sekolah-sekolah yang aku bangun itu adalah sebagai saksi bahwasanya perkataan dan perbuatan tidak main-main. Perkataanku dan perbuatanku tidak main-main. Sehingga kata-kata tulus atau siddiq itu sesuai dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat. Ketika orang berkurban, apa yang dia niatkan dan apa yang dia ucapkan itu sesuai. Sehingga orang tersebut dikatakan orang yang tulus dalam berkurban. Ketika dia berkurban, dia tidak harapkan pujian, dia tidak harapkan orang memandang bahwasanya oh fulan berkurban. Tidak harapan seperti itu. Bagaimana kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika beliau mengharapkan seorang anak, meminta kepada Allah untuk diberikan seorang anak daripada istrinya Siti Sarah, dan tidak mendapatkan keturunan, sehingga beliau menikah kembali dengan seorang wanita yang bernama Hajar dan diberikan keturunan yang bernama Ismail. Keturunan anak yang sangat didamba-dambakan, yang kehadirannya sangat diinginkan, diharapkan. Sehingga ketika anak tersebut mulai membesar, ya, sudah meranjak dewasa, Allah perintahkan diberikan wahyu melewati mimpi dan diperintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ketika Allah berfirman dan Allah abadikan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Bagaimana menurut kamu? Kata Nabi Ismail, wahai ayahku, lakukanlah itu sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Lihat bagaimana keikhlasan seorang ayah. Dan banyak cerita, banyak pelajaran yang kita bisa ambil daripada kisah Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka hakikat pertama dari berkurban itu, bagaimana seseorang itu ketika dia berkurbankan harta, baik daripada hewan, sapi, kambing, ataupun unta, dia hanya mengharapkan taqarruban ilallah, hanya ingin mengharapkan kedekatan yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikat daripada berkurban itu bagaimana kita membersihkan hati kita. Sehingga kalau kita perhatikan,
Semua ibadah, sholat, itu dengan gerakan. Puasa, itu dengan menahan lapar. Zakat dengan mengeluarkan harta. Harta, iya. Adapun kurban, itu dengan menyembelih hewan. Itu tata cara ibadahnya seperti itu yang Allah perintahkan. Kita tidak bisa mengatakan kenapa seperti itu. Itu namanya ta'abbud. Tidak bisa dicari tahu yang namanya ilat atau sebabnya. Tapi ulama mengeluarkan yang namanya hikmah. Di balik kenapa Allah merintahkan kita menyembelih kurban atau hewan. Banyak hikmah, di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa saja ketika kita menyembelih kurban, hewan, itu kenapa kita menyembelih hewan tersebut? Karena ada sifat-sifat hewan di dalam diri kita. Sifat-sifat hewan seperti apa? Rakus. Ya, sifat-sifat nafsu. Ada tamak juga Habib ya? Ada tamak. Iya. Sehingga sifat ketika kita ingin menyembelih, sifat itu kita hilangkan dari diri kita. Dan itu diperintahkan di 10 Dzulhijjah. Ketika terbitnya matahari, maka di situ masuk waktu daripada menyembelih 10 Dzulhijjah. Di 10 Dzulhijjah kita di sini, di 10 Dzulhijjah di sana, di orang-orang sementara haji, mereka sementara melempar yang namanya jamrah al-aqabah. Semuanya pas di 10 Dzulhijjah. Di 10 Dzulhijjah ini kita menyembelih hewan kurban, mengharapkan, ya Allah hilangkan sifat-sifat dengki dari sifat-sifat rakus dalam hatiku. Mereka melemparkan jamrah di sana juga mengharapkan demikian. Sehingga ada suatu perkataan, jika engkau tidak mampu mengunjungi rumah sang kekasih, maka undanglah sang kekasih ke rumahmu. Hadirkan makna kurban di dalam diri kita, di dalam hari-hari lebaran kita. Ketika orang melakukan yang namanya tawaf, sementara haji atau umrah, ketika mereka tawaf, itu mereka berputar 7 kali putaran. Apa maksud daripada tawaf tersebut? Ulama jelaskan, mereka sementara di dalam lingkaran daerah Allah Subhanahu wa taala, daerah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pindah kepada yang namanya sa'i. Sa'i dalam bahasa Arab artinya usaha. Sa'i itu dimulai dengan nama Safa. Safa artinya kesucian, dan sampai pada yang namanya Marwah. Marwah artinya kepuasan. Kepuasan, iya. Maka mulailah usahamu yang mana dimulai dengan yang namanya kesucian dan berakhir dengan kepuasan. Jangan kita mulai dengan keburukan, dan ataupun kita tidak mencapai kepuasan, artinya setengah-setengah. Nah, itu pelajaran-pelajaran di dalam haji, di dalam hari raya Id berkurban. Nah, makna-makna tersebut kita hadirkan ketika kita menyembelih hewan kurban. Kita mengharapkan pembersihan hati kita daripada sifat-sifat tersebut, sehingga kita mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak hikmah lagi di dalam berkurban. Hikmah yang kita bisa petik di dalam berkurban itu, ketika seseorang itu berkurban, pertama Nabi ajarkan, ketika engkau setelah berkurban, maka bagi 3 daripada harta atau daging kurbanmu. 1/3 untuk engkau makan, 1/3 untuk engkau berikan ke fakir miskin, 1/3 kau berikan kepada keluargamu. Sehingga pertama, ketika kita memberikan kepada fakir miskin, kita berikan kepada keluarga, kita mendapatkan yang namanya tali silaturahmi, menyambung tali silaturahmi. Maka manfaat atau faedah atau hikmah di dalam berkurban itu, kita bisa menyambung tali silaturahmi, yang mana tali silaturahmi itu mungkin terputus. Terputus, Habib, ya. Masuk bulan Dzulhijjah, masuk hari raya kurban, kita sambung tali silaturahmi tersebut dengan kita berikan harta daripada daging-daging kurban tersebut. Kemudian kadar daging itu harus mentah, tidak boleh dimasak. Karena kenapa? Karena mungkin ya kalau kita masak dia tidak suka dengan masakan mungkin kita. Habib tidak sesuai selera Habib ya. Tidak suka. Yang kedua mungkin dia
tidak digunakan untuk dia makan, dia mau jual, terserah dia, boleh. Dan itu dijelaskan sama para ulama, dan hanya terkhusus sama kaum muslimin saja. Ini daging kurban. Iya. Nah, kemudian daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ada satu hikmah lagi yang penting untuk kita ambil daripada kisah tersebut. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ingin menyembelih anaknya, setan itu datang membisikkan telinga Nabi Ibrahim. Setan mengatakan, itu anakmu yang engkau damba-dambakan, sekarang kau ingin menyembelihnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ambil batu dan melempar setan tersebut, pergi engkau. Datang lagi kepada istrinya, Siti Hajar. Sama demikian, dia bisikan ke telinga Siti Hajar, wahai Siti Hajar, itu anakmu yang engkau damba-dambakan untuk sekarang suami ingin menyembelihnya, larang dia. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Dilempar setan tersebut. Datang lagi kepada Nabi Ismail, engkau mau untuk disembelih, masa engkau mau untuk disembelih oleh ayahmu? Nah, Ismail juga mengambil batu dan melempar, sehingga ada 3 lemparan, dan itu diabadikan ketika orang melakukan namanya haji, melempar jamratul aqabah sampai 3 kali berturut-turut, bukan melempar setannya, tapi bukan melempar jamrohnya, tapi bagaimana dia itu menjauhi daripada perbuatan setan. Ketika orang melakukan kebaikan, pasti ada setan yang ingin mengganggunya. Dibisikkan telinganya, jangan kerjakan kebaikan, mau lakukan sholat saja, tunda sedikit lagi, ya, malas, sebentar lagi, tunda sedikit dulu, tidur lagi sedikit. Itu semua bisikan daripada syaitan. Jadi setiap kebaikan yang ingin dilakukan oleh seseorang, pasti ada bisikan daripada syaitan. Kemudian kita bisa melihat kembali, ketika seorang itu menyembelih namanya hewan, tentu ada yang bertanya, kenapa hewan? Iya, kenapa tidak diganti yang lain ya, Habib? Kenapa ya? tidak yang lain? Yang lain, iya. Bukankah itu perkara buruk? Ada lagi orang tidak mau menyembelih sesuatu makhluk hidup, ya kan? Ada yang seperti itu. Kalau ditanyakan begitu, nanti dia, bukankah kita makan ikan? Bukankah kita makan buah-buahan? Buah-buahan juga makhluk hidup juga, Habib ya. Iya. Maka kebaikan dan keburukan itu, kata ulama, tidak bisa diukur dengan logika. Tapi kebaikan dan keburukan itu diukur dengan ukuran syariat. Jika syariat mengatakan itu baik, maka itu baik. Jika syariat mengatakan itu buruk, maka itu buruk. Walaupun di pikiran kita, di logika kita mengatakan itu baik. Karena tolak ukur baik dan buruk itu dari timbangan syariat. Wallahu a'lam. Iya. Nah, baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Habib tadi menjelaskan bahwasanya kita harus ada keikhlasan dalam berkurban, tentunya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Habib juga menjelaskan tadi bahwa hakikat berkurban yang pertama adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tentunya membersihkan hati kita agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah memutuskan sifat-sifat hewan kita. Ya baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Habib atau ingin bertanya pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Hakikat dan Hikmah Berkurban bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Abdullah Reza Al-Jufri LCMA. Ya baik, sebelum ke penelpon Habib saya bertanya. Silakan. Ya, tentunya Habib, apakah hukum berkurban ini Habib wajib bagi orang kaya atau bisa jadi sunnah Habib? Taib. Jadi hukum berkurban ini sunnah ain untuk setiap orang. Baik dia itu bagi yang mampu, bagi tentunya. Yang mampu, Habib, ya. Dia mampu untuk membeli daripada hewan kurban, maka dia hukumnya sunnah ain. Tapi apabila dia itu mempunyai tanggungan nafkah pada satu keluarga, maka jatuh kepadanya sunnah kifayah di dalam satu
dalam satu Satu keluarga, keluarga. ya. Apabila satu daripada keluarga tersebut mengeluarkan atau berkurban di hari raya Idul Adha, maka tanggungan sunnah daripada keluarga-keluarga yang lain di dalam rumah tersebut sudah terangkat dengan berkat orang tersebut. Maka sunnah tersebut sunnah saja ya. Walaupun memang ada pendapat yang mengatakan bahwasanya berkurban itu wajib. Wajib, iya. Ya. Pendapat itu pendapatnya Abu Hanifah. Tapi kita di Indonesia mazhab Syafi'i, mayoritas Syafi'i. Maka kita pakai mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya berkurban itu sunnah, dan sunnahnya sini sunnah muakkadah. Artinya Nabi SAW tidak pernah tinggalkan ini ibadah tersebut. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ibadah, maka dinamakan ibadah tersebut sunnah muakkadah. Berarti Habib hampir mendekati wajib ya? Nah. Ya. Dan sunnahnya tersebut berbeda ya sama sunnah kifayah. Makna sunnah kifayah nanti ada yang mengatakan kalau begitu, kalau sunnah kifayah satu kambing satu orang. Itu mana ya? Satu kambing hanya untuk satu orang. Satu sapi untuk 7 orang. 7 orang, iya. Iya kan? Artinya 7 orang itu mendapatkan kesunahan. Satu kambing, satu orang itu mendapatkan kesunahan. Walaupun di keluarganya itu sudah terangkat daripada hukum sunnah. Tetap yang satu orang itu yang mendapatkan kesunahan, yang lain sudah terangkat daripada hukum sunnahnya tadi. Tidak diperintahkan lagi untuk mengeluarkan daripada hewan kurban. Itu maksud daripada sunnah kifayah di dalam berkurban. Seperti itu. Iya, baik Habib. Kemudian seperti apa Habib dalam proses pembagian daging kurban? Saya sempat mendengar Habib tadi menjelaskan bahwa ketika dibagikan kepada orang yang fakir miskin itu bisa jual. Jadi seperti apa ini? Apakah diperbolehkan Habib? Nah, ya. Jadi begini, di dalam daging kurban atau hewan kurban itu ada hewan kurban yang mana sunnah kita, ada hewan kurban yang kita nazarkan. Oh, katanya dia, saya nanti di bulan Idul Adha saya bernazar untuk berkurban. Berkurban, iya. Dengan kambing atau sapi ini. Maka sapi itu atau kambing tersebut dagingnya, ya, ini kita jawab yang nazar dulu. Maka dagingnya itu tidak boleh dia makan walaupun cuma sedikit. Walaupun cuma sedikit. Cuma sedikit, iya. Harus dia berikan kepada fakir dan miskin semuanya. Itu kalau seandainya kambing atau sapi hewan dari yang nazar. Nah, adapun yang sunnah itu afdolnya atau lebih mulianya kita bagi 3 daripada daging tersebut. Sepertiga kita berikan fakir miskin, sepertiganya kita berikan untuk diri kita makan, dan sepertiganya untuk keluarga kita. Nah, sepertiga untuk fakir miskin ini dengan kadar daging sekiranya bisa dimakan oleh manusia. Jangan kita berikan daging sedikit. Ini bukan makanan manusia, makanan kucing. Kucing ya, Habib ya. Mungkin agak diperbanyak sedikit Habib ya. Banyak, 1 ons, 2 ons, ya kan? Dan itu berbeda sama orang Indonesia sama orang Arab. Berbeda antara Indonesia dan orang Arab. Orang Arab ya, dagingnya lebih banyak. Maka timbangannya juga banyak. Iya. Seperti itu. Iya, baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Habib, tetapi kita ikuti dulu jeda berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah, persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema Hakikat dan Hikmah Berkurban bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Abdullah Reza Al-Jufri LCMA, merupakan dosen Universitas Al-Khairat Palu. Ya baik, sambil menunggu penelpon Habib, saya bertanya lagi. Seperti apa Habib kalau misalnya ada yang berkurban tetapi minta lebih misalnya dari 7 orang itu Habib, dia minta lebih misalnya
Biasanya kan 2 kantongan misalnya. Tiba-tiba ada yang berserikat 7 orang itu, salah satunya mungkin minta 3 kantongan. Jadi seperti apa itu? Apa diperbolehkan Habib? Atau ada takaran-takarannya Habib? Baik. Jadi apabila seorang berserikah di dalam membeli atau berkurban sapi, 7 orang patungan untuk membeli namanya sapi, ya kan? Maka bisa dibagikan kepada setiap kelompok tadi 7 orang tersebut, iya. dengan kadar ya sekiranya itu ada sisa untuk diberikan kepada fakir miskin. Dan mereka berhak untuk mendapatkan. Siapa ini? Yang berserikat tadi itu wajib untuk berhak untuk mendapatkan. Berhak mendapatkan Habib, ya. Iya. Adapun fakir miskin itu wajib untuk mereka mendapatkan. Jadi bagaimana dia berkurban tapi cuma dia sendiri yang makan. Nah, jadi untuk kadar atau yang diberikan kepada fakir miskin itu sudah jelaskan tadi sepertiga. Sepertiga, ya. Itu kita berikan kepada fakir miskin. Dan itu paling afdolnya seperti itu. Tidak mampu, ya sekiranya sedikit diberikan, harus ada yang diberikan kepada fakir miskin. Entah itu 2 orang atau 1 orang. Sekiranya itu bisa diberikan kepada fakir miskin, sisanya dibagi kepada 7 orang tadi. Dibagi dengan secara rata, karena mereka berkelompok, ya, berkelompok 7 orang, maka dibagi secara rata. Bisa 15 kantong per orang, ya, karena sapi ini besar ya, bisa 20 kantong per orang. Tapi harus ada yang diberikan untuk fakir miskin. Ya baik, itu. Habib, kita dengarkan penelpon. Ya halo, assalamualaikum. Ya halo, assalamualaikum. Ya kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Ya baik, mungkin terputus, bisa kembali disambung pemirsa yang ada di rumah. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Habib atau ingin bertanya pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya, sambil kita menunggu penelpon lagi Habib. Silakan dilanjutkan Habib keterangan tadi. Jadi seperti itu. Jadi berbeda kalau kita itu berkurban dengan daging atau hewan yang kita nadarkan. Kalau hewan yang kita nadarkan, kita memang sama sekali tidak boleh. Tidak boleh, ya. Walaupun cuma sedikit kita makan daripada daging tersebut. Karena itu jatuh kepada fakir miskin semuanya. Kita nazar berapa ekor? 2 ekor. Maka semuanya itu untuk fakir miskin. Kita tidak boleh walaupun cuma sedikit mengambil daripada daging tersebut. Itu kalau seandainya hewan daripada nazar. Adapun kalau seandainya hewan tersebut hewan sunnah yang kita keluarkan dengan kemampuan harta yang lebih kita pada hari tersebut, maka afdolnya seperti yang tadi saya jelaskan, kita paling bagus kita bagi 3 dari daging tersebut. Hewan 1 kambing kita bagi 3 dagingnya. 1/3 untuk kita makan, 1/3 kita berikan kepada keluarga kita, 1/3-nya lagi kita berikan kepada fakir miskin. Dan orang-orang fakir dan fukara itu lebih bisa merasakan hari lebaran. Kenapa kita selalu di hari-hari kayak Idul Fitri, Idul Adha, kita di Idul Fitri kita keluarkan zakat fitrah, di Idul Adha kita keluarkan daging kurban. Daging kurban, iya. Hikmahnya situ biar mereka orang-orang fakir miskin juga bisa merasakan yang namanya hari lebaran pada hari tersebut. Kita apa yang kita makan di hari tersebut, mereka juga merasakan makanan tersebut. Sehingga ada yang namanya kesamaan antara orang kaya sama orang miskin di hari tersebut. Jadi Habib sama-sama merasakan Habib ya, sama-sama merasakan Habib ya. Iya, sama-sama merasakan hari raya. Ya, sama-sama merasakan hari bahagia di hari tersebut. Nah, yang namanya juga hari raya perlu kita tekankan sedikit. Hari raya, hari kemenangan. Hari Idul Adha, ya. Itu dimulai dengan 10 awal dari Dzulhijjah. 10 pertama Dzulhijjah ini disunahkan puasa. Disunahkan takbir, disunahkan tasbih, tahmid, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di hari ke-10 kita berlebaran. Hari kita bergembira atas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari lebaran daripada menyembelih hewan kurban. Setiap darah yang Nabi jelaskan kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, itu setiap darah yang engkau sembelih daripada hewan kurban,
itu pengampunan daripada dosa-dosamu. Setiap darah yang tetes. Dan Masya Allah. sebelum darah tersebut jatuh ke bumi, jatuh ke tanah, ampunan Allah sudah sampai kepadamu. Masya Allah. Bagaimana kemuliaan orang yang berkurban pada hari raya Idul Adha. Maka kita punya harta gembira, kita bisa keluarkan sedikit harta kita. Ya, ada yang mampu beli HP tapi tidak mampu untuk berkurban, itu kan lucu. Mungkin cicilan 2 juta tiap bulan mampu ya, Habib, tapi untuk Jadi kalau cicilan beda lagi. ya. Cicilan kan wajib. Cicilan ini tunggangan utang kita. Tiap bulan kita bayar, maka wajib kita. Adapun kurban kan sunnah. Lebih utama kita dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Sunnah, ya. Iya, jangan sampai kita berutang-utang sementara kita tidak mampu. Berhutang dia sampai untuk berkurban. Sehingga dia susah untuk membayar utang tersebut. Tidak wajib, tidak perlu memaksakan diri. Jikalau kita mampu mengeluarkan harta kita, keluarkan. Kalau tidak mampu, tidak perlu dipaksa. Seperti itu. Ya, misalnya Habib ada yang kadang-kadang gajinya misalnya keluar nanti setelah selesai kurban. Dia minjam uang dulu untuk pakai untuk berserikat 7 orang. Tetapi dia bayar nanti, itu Habib. Pada tanggal dia gajian. Jadi itu juga diperbolehkan atau seperti apa? Nah, kalau itu kan jelas. Dia menerima uang di akhir bulan. Akhir bulan, iya. Dia menerima uang di akhir bulan. Ada hartanya di akhir bulan untuk menggantikan daripada utang tadi. Dia mampu dan dia ingin untuk mengeluarkan daripada hewan kurban dengan cara berserikat atau sendiri. Dia disunahkan untuk berkurban karena uangnya ada. Walaupun menunggu ya. Walaupun menunggu. Karena uangnya ada. Sehingga dia disunahkan juga untuk berkurban. Jadi berkurban ini sampai-sampai para ulama ya mengeluarkan fatwa dengan pendapatnya Ibn Abbas. Ibn Abbas ini sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Abbas. Beliau punya pendapat yang unik di dalam berkurban. Dan ini khusus untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, yang ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sunnah Nabi SAW. Dan Nabi yang pertama melakukan ibadah kurban untuk kita. Nabi pertama kurban, tanyakan, ya Rasulullah, ini untuk siapa? Ini untuk saya dan untuk umat-umatku yang tidak mampu untuk berkurban. Maka ada pendapat Ibn Abbas mengatakan jikalau engkau tidak mampu mengeluarkan kambing, apalagi sapi, kau bisa keluarkan daripada ayam untuk berkurban. Dan ini khusus, para ulama fatwakan ini khusus untuk orang fakir yang ingin mengamalkan sunnah Nabi berkurban pada hari tersebut. Dia boleh mengikuti pendapat ini. Adapun orang kaya, orang mampu, dia tidak boleh mengikuti fatwa tersebut. Wallahualam. Iya, baik. Terima kasih Habib atas penjelasannya. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada sore hari ini dalam program acara Mutiara Hikmah, tentunya dengan tema hakikat dan hikmah berkurban bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Abdullah Reza Al-Jufri LCMA. Ya, baik, sambil menunggu lagi Habib, mungkin karena jaringan ini Habib, karena keadaan cuaca. Betul. Kemudian seperti apa Habib ketika ada yang mengatakan bahwa ketika kita berkurban itu wajib menghadap kiblat untuk pemotongan. Ada juga yang mengatakan tidak wajib. Jadi seperti apa itu Habib? Nah, jadi di dalam menyembelih hewan kurban ada yang namanya adab. Adab ya, ketika kita ingin berkurban. Berkurban jangan mengasah pisau di depan hewan yang lain. Masa kita menyembelih kurban ini ya, siap-siap ya. Diperlihatkan ke hewan lain Habib ya. Dan itu tidak dianjurkan. Bahkan makruh kata ulama mengasah pisau di hadapan hewan kurban yang lain. Dia ketakutan ya. Itu adab pertama. Yang kedua, di antara adab kita hadapkan ke kiblat. Hewan tersebut dihadapkan kepalanya ke kiblat. Kemudian kita baca bismillah Allahu akbar ketika sebelum menyembelih hewan kurban tersebut. Setelah menyembelih, kita menghadap ke kiblat, kita baca doa. Doa seperti doa iftitah yang kita baca. Inni wajjahtu nafsi lilladzi fatara samawati hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa ma yahya ya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Jadi doa itu yang kita baca setelah
berkurban. Dan itu namanya adab. Nah, dan kata ulama, barang siapa yang meninggalkan yang namanya adab, ditakutkan dia juga akan meninggalkan daripada qabul daripada amal tersebut. Takut amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amal itu, amal perbuatan, amal ibadah itu ada adab ketika melakukan ibadah tersebut. Begitu pula sholat. Sholat, di antara adab di dalam sholat, kita harus khusyuk kepada Allah. Jangan kita banyak gerak ketika sholat. Hati kita hanya untuk fokus pada setiap ayat yang kita baca di dalam sholat. Itu namanya adab. Begitu pula di dalam berkurban. Ada juga namanya adab dalam berkurban. Seperti itu. Jadi adab itu lebih diutamakan ketika kita melakukan ibadah kurban. Ya, walaupun Habib ya, terhadap hewan pun ya harus ada hewan tersebut. Ada adab juga Habib. Ada adab juga. Walaupun ini kita ingin menyembelih hewan, ya, tentu harus kita utamakan daripada adab. Ya, baik Habib. Kemudian Habib, ada beberapa hadis Rasulullah tentang ketika ada niat dari orang yang berkurban, itu mungkin dari 1 Zulhijjah sampai 10, jangan dulu potong rambut, gunting rambut. Jadi seperti apa itu penjelasannya Habib? Maksud dari hadis itu? Baik. Bagi mereka yang ingin berkurban, disunahkan tidak memotong rambut di sekujur tubuhnya. Rambut di kepala, rambut jenggotnya ya. Semua rambut sekujur tubuhnya jangan dicabut atau dipotong. Begitu pula kukunya. Kuku, iya Habib. Apa hikmah di balik tersebut? Agar nanti di 10 Zulhijjah Allah mengampuni seluruh daripada tubuhnya. Sehingga rambut-rambut dan kukunya juga ikut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang berkurban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tidak ada satu hari yang mana Allah itu memerdekakan hambanya daripada hari raya berkurban. Sehingga orang itu bebas daripada api neraka, diampuni semua dosa-dosanya. Sehingga jangan dimakruhkan bahkan orang-orang yang ingin berkurban untuk memotong kuku atau rambut-rambutnya. Seperti itu. Iya, baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Habib, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Ya baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Habib, tentunya dalam tema hakikat dan hikmah berkurban bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Abdullah Reza Al-Jufri LCMA, merupakan dosen Universitas Al-Khairat Palu. Ya halo, assalamualaikum. Ya halo, assalamualaikum. Ya halo, assalamualaikum. Ya, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana Pak? Arifin dari Jalan Garuda. Baik, dengan Bapak siapa? Arifin dari Jalan Garuda. Oh ya, baik. Silakan Pak. Yang saya ingin tanyakan ini Ustaz, apa bedanya kita berkurban di Tanah Suci dengan di Indonesia? Karena kalau saya lihat di Tanah Suci, bermacam-macam tipe yang dikurban. Sedangkan kalau kita di Indonesia misalnya, itu dipilih yang dipilih yang paling besar, yang gagah, yang tidak patah tanduk dan lain sebagainya. Kenapa bisa kalau di Bekat sebaran saya bisa disediakan untuk kurban, sedangkan kita di Indonesia ini kelihatannya banyak sekali dia punya persyaratan. Terima kasih Ustaz. Ya baik, terima kasih Pak Arifin di Garuda, terima kasih. Di belakang Pak Arifin, kembali kami membuka line telepon di 0451
452-414. Ya baik, sebelum kita ke penelpon lagi, Habib, kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Arifin tentang apa bedanya berkurban di Indonesia, di tanah air kita, Habib, dengan di tanah Arab atau tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tanah kita di sini, kita berkurban itu mengikuti daripada perintah Nabi SAW, Allahumma sholli. bahwasanya ketika seseorang itu mampu untuk membeli daripada hewan kurban di hari raya Idul Adha, maka disunahkan dia untuk berkurban. Khusus yang tidak melakukan haji. Haji, iya. Tapi mereka yang melakukan haji, mereka tidak disunahkan untuk berkurban karena mereka sibuk dengan yang namanya ibadah haji di sana. Tapi ada orang berkurban. Nah, itu bukan berkurban karena hari raya Idul Adha. Itu berkurban, dia memotong namanya haji. Itu karena dia meninggalkan. Pertama, banyak sebab-sebab seperti wajib. Syarat seperti wajib di dalam haji itu yang dia tidak lakukan. Di antaranya seperti tawaf. Ya, tawaf qudum, ya, tawaf itu tawaful wada. Itu ketika orang tidak melakukan daripada tawaf tersebut, disunahkan daripada dia harus menyembelih hewan ketika dia haji. Iya. Nah, menyembelih hewan. Nah, dan menyembelih hewan ini disebabkan karena meninggalkan wajib-wajib atau syarat-syarat wajib di dalam haji. Jadi ada wajib-wajib, ada yang fardu di dalam haji. Harus kita ketahui dulu, yang wajib-wajib ini jikalau ditinggalkan maka harus mengeluarkan namanya hewan kurban. Mengeluarkan daripada hewan untuk dikurbankan namanya hadyu. Bukan udhiyah, tapi hadyu kita keluarkan fasalatun fil hajj wasab'atun idza raja'tum, kata Allah. Tiga, jadi 10 hari itu kita berpuasa, 3 harinya ketika kita di dalam haji, 7 harinya ketika kita pulang di rumah. Nah, itu yang harus kita keluarkan. Seperti itu. Iya, baik Habib, karena mengingat durasi waktu, mungkin Habib bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Habib sampaikan. Tafadhol Habib. Nah, jadi berkurban itu adalah ibadah yang bagaimana kita mengharapkan kedekatan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Semua ibadah kita perhatikan, baik sholat, baik puasa, baik zakat, baik haji, semuanya mengharapkan daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, awal Al-Baqarah, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat wa yu'tuz zakah. Ya, orang siapa itu orang-orang bertakwa? Ya, orang yang beriman kepada alam gaib, beriman, mendirikan salat, menunaikan zakat. 2 itu Allah sebutkan. Orang mendirikan salat dan menunaikan zakat. Iya. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, ketika Allah menjelaskan tentang haji. Dan berbekalah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Iya. Begitu pula berkurban. Allah bilang dalam Al-Qur'an, lan yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah inginkan, yang Allah dapatkan daripada hewan kurban tersebut bukan darah, bukan dagingnya, akan tapi ketakwaan. Berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah bilang, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Maka ketika orang berkurban, bagaimana dia itu menjadi dekat kepada Allah, menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum dia berkurban. Sehingga ketika dia berkurban, dia mengharapkan, ya Allah, dekatkan aku kepadamu dengan apa? 9 hewan kurban tersebut. Dia mengharapkan kedekatan yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada berkurban itu, bagaimana orang berkurban menjadi dekat dengan Allah dengan ibadah kurbannya, dengan ibadah kurbannya tersebut. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Habib tadi sudah menjelaskan bahwa dengan berkurban kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kedekatan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Habib tadi menjelaskan bahwa mensucikan diri dengan berkurban insyaallah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini.
kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Habib Abdullah Reza Al-Jufri LCMA. Syukron Ustadz sudah hadir di studio kami. Insya Allah kita akan berjumpa lagi Ustadz. Diberikan kesehatan. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Habib.